Pada awal tahun 1960-an, inflasi meningkat menjadi 600%. Daya beli rakyat jatuh, kebutuhan pokok menjadi langka, dan antri beras menjadi pemandangan yang biasa. Dekret itu bukan soal ambisi, tapi Stasnodrek. Hukum keadaan bahaya buat nyelamatin NKRI dari kelumpuhan total. Halo, selamat datang di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang momen bersejarah Indonesia, yaitu tanggal 5 Juli 1959, di mana Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Bagi sebagian orang, dekret ini dianggap sebagai langkah awal untuk menyelamatkan Indonesia dari kebutuhan politik. Tapi bagi sebagian orang inilah titik awal runtuhnya demokrasi dan lahirnya kekuasaan yang semakin terpusat. Pertanyaannya, apakah dekret tersebut benar-benar menjadi solusi untuk menyelamatkan Indonesia atau malah menuju pintu masuk otoritarianisme? Di sini saya bersama Anissa dan Anggita akan membahas melalui sudut pandang yang berbeda. Memasuki akhir tahun 1950-an, kondisi politik Indonesia semakin sulit. Kabinet silih berganti, pembangunan tidak berjalan secara optimal, dan konstituante terjebak dalam perdebatan ideologi yang berkepanjangan. Di tengah situasi ini, Presiden Soekarno menilai peran Presiden dalam sistem parlementer terlalu terbatas. Pertanyaannya, ketika negara dalam situasi ini, apakah dekret presiden menjadi satu-satunya jalan keluar atau justru membuka ruang bagi kekuasaan yang terlalu besar? Jadi gini loh, kita itu harus objektif melihat faktanya. Konstituante itu bukannya nggak kerja, tapi mereka itu lagi buntu total. Mereka udah ngelakuin voting sebanyak 3 kali dari Mei sampai Juni 1959 buat balik ke UUD 1945. Tapi apa? Hasilnya selalu gagal. Nggak pernah mencapai quorum 2/3 suara. Bayangin, udah berkali-kali voting, tapi hasilnya sama terus. Ini kalau dibiarin, pemberontakan akan makin meluas. Dekret itu bukan soal ambisi, tapi Stasnodrek. Hukum keadaan bahaya buat nyelamatin NKRI dari kelumpuhan total. Bentar, Stasnodrek itu bahasa gampangnya hukum dalam keadaan darurat ya kan? Jadi semacam pakai aturan sendiri karena aturan lama macet. Tapi ini jadi pertanyaan hukumnya. Kalau aturan boleh ditebus karena darurat, siapa yang nentuin darurat itu selesai? Dan setelah itu, apakah kekuasaan otomatis balik ke rakyat? Benar, kata darurat sering banget dijadiin alasan bernabrak aturan. Konstituante dipilih langsung oleh rakyat, meskipun debatnya lama, tetapi itu namanya demokrasi. Begitu diambil alih oleh Soekarno secara sepihak, itu namanya kudeta terhadap konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar 1950 gak ngasih wewenang terhadap presiden untuk mengubah lembaga begitu aja. Tadi kamu bilang konstituante seolah dikunci tanpa ruang kompromi. Di titik ini, kebuntuan politik mulai berubah arah dan tidak lagi murni menjadi urusan sipil. Militer mulai masuk ke arena politik. Pada tanggal 2 Juni 1959, Jenderal Nasution mengeluarkan larangan kegiatan politik di tengah sidang konstituante. Menurut kamu, ini langkah pengamanan atau tekanan politik? Ya, secara formal, larangan itu memang dibungkus untuk menjaga stabilitas. Tapi, dampaknya jelas, konstituante kehilangan ruang gerak dan praktis lumpuh secara politik. Di sisi lain, militer memiliki kesempatan untuk masuk ke golongan nasional.
sesuatu yang mereka sulit untuk dapatkan dalam sistem parlementer. Tapi tanpa dukungan TNI, dekret hanya selembar kertas tanpa tenaga eksekusi. Saat itu, negara lagi dikepung sama pemberontakan DI atau TNI dan PRRI. Kita butuh komando tunggal buat menjaga keutuhan NKRI. Saat itu, militer hanya memastikan transisinya stabil, bukan mau kudeta. Oke, kita lompat ke dampak nyatanya. Setelah dekret ini, relasi politik berubah total. Tahun 1960, DPR hasil pemilu 1955 menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Respon presiden saat itu bukan kompromi, melainkan pembubaran DPR. Menurut kamu, seberapa serius dampak keputusan ini? Ini adalah titik yang paling krusial. Pembubaran DPR menunjukkan bahwa fungsi kontrol benar-benar telah hilang. DPR hasil pemilu telah digantikan dengan DPR-GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Artinya, mekanisme check and balance benar-benar telah hilang. Rakyat tidak lagi diwakili secara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Tapi kita harus lihat hasil besarnya. Dengan kekuasaan terpusat, kita bisa lebih fokus untuk ngebalikin Irian Barat lewat Trikora. Kita juga bisa bangun proyek mercusuar seperti GBK dan juga Monas buat mengangkat martabat kita di mata dunia. Kita juga butuh pemimpin yang kuat buat nunjukin kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Oke, secara simbol dan geopolitik, mungkin Indonesia terlihat kuat. Namun kita nggak bisa tutup mata dari dampaknya ke kehidupan sehari-hari rakyat. Anggita, kalau kita tarik ke level ekonomi dan kebebasan sipil, apa yang akan terjadi? Secara ekonomi, hasilnya berat. Pada awal tahun 1960-an, inflasi meningkat menjadi 600%. Daya beli rakyat jatuh, kebutuhan pokok semakin langka, dan antri beras menjadi pemandangan yang biasa. Di saat yang sama, ruang kritik dipersempit, media yang berseberangan dicabut isinya, dan lawan politik dipinggirkan tanpa memiliki alasan hukum yang jelas. Wah, ternyata satu lembar dekret efeknya sampai ke dalam piring rakyat ya. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Apa yang dapat kita ambil dari peristiwa kali ini? Ada 3 hal yang harus kita catat dari peristiwa 1959 ini. Yang pertama, hukum bukan buat kita teriak. Stabilitas itu penting, namun kalau dicapai dengan melanggar konstitusi, efeknya akan merusak sistem dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu kekuasaan butuh kontrol. Begitu lembaga pengawas seperti DPR dilemahkan atau ditunjuk sendiri oleh pemimpin, kekuasaan bakal cenderung otoriter dan enggak terkontrol. Yang ketiga, ada pentingnya kesejahteraan. Pemimpin yang hebat bukan cuma hanya bisa membangun monumen yang megah, tapi bisa mastiin masyarakatnya enggak ada beras gara-gara inflasi yang gila-gilaan. Peristiwa ini jadi pengingat untuk kita semua, jangan pernah jadikan situasi darurat sebagai alasan untuk membunuh hak politik rakyat. Saya, Cahya, sebagai host, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take